Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Tatang Suryana dengan nomor pokok mahasiswa 101202338 dari kelas E3. Di sini saya akan memaparkan mengenai dasarnya sakaratul maut dan yang harus dilakukan saat sakaratul maut. Dahsyatnya sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan berdoa. Ada banyak ketentuan dalam proses dicabutnya nyawa dari jasad seseorang atau sakaratul maut. Sakit saat sakaratul maut pasti dirasakan setiap orang saat ruh keluar dari jasad. Untuk itu, kata Imam Al-Ghazali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berdoa agar diringankan dari sakit saat sakaratul maut. Nabi berdoa berkenaan dengan kejadian saat ajal, kata Imam Ghazali dalam kitab yang diterjemahkan menjadi judul Mati dan Kejadian Setelahnya. Berikut doa yang dipanjatkan baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Allahumma a'ini ala sakaratul maut, yang artinya, ya Tuhan, ya Allah Tuhanku, mudahkanlah sakaratul maut atau hilangkanlah rasa sakit saat ajal bagi Muhammad. Jadi kata Imam Ghazali, Nabi SAW dan orang-orang yang dekat dengan Allah takut dengan rasa sakit dan pedih saat sakaratul maut. Nabi Isa alaihissalam berkata, wahai murid-muridku, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia berkenaan memberimu kemudahan saat menghadapi sakaratul maut. Sungguh aku mengetahui betapa hebatnya rasa sakit saat sakaratul maut. Imam Ghazali mengatakan, diriwayatkan bahwa pada suatu ketika masuk kelompok orang Bani Israel lewat di sisi sebuah pemakaman. Mereka berkata satu sama lain, alangkah baiknya jika Allah seorang di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seorang dari penghuni kubur ini bisa bangun dan mengabarkan kepada kita berita tentang alam kubur. Oleh karena itu mereka berdoa bersama kepada Allah untuk keperluan itu, katanya. Dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut. Sabda Rasulullah SAW, sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Sabda Rasulullah SAW, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembaran kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Ka'ab al-Ahbar berpendapat, sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang, lalu seseorang lelaki menariknya dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Imam Ghazali berpendapat rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh sehingga bagian orang yang sedang sekarat merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicerabut dari setiap urat nadi, urat saraf, persendian, dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Sakaratul maut orang-orang zolim. Imam Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menceritakan tentang keinginan Ibrahim alaihissalam untuk melihat wajah malaikatul maut ketika mencabut nyawa orang zolim. Allah subhanahu wa ta'ala pun memperlihatkan gambaran perupaan malaikatul maut sebagai seorang pria besar berkulit legam, rambut berdiri, berbau busuk, memiliki dua mata, satu di depan, satu di belakang, mengenakan pakaian serba hitam, sangat menakutkan. Dari mulut keluar jilatan api. Ketika melihatnya, Ibrahim alaihissalam pun pingsan tak sadarkan diri. Sakaratul maut orang-orang bertakwa. Sebaliknya, Imam Ghazali mengatakan bahwa orang beriman akan melihat rupa malaikatul maut sebagai pemuda tampan, berpakaian indah, dan menyebarkan wangi yang sangat harum, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Kesedihan saat bertemu malaikat maut. Atta bin Yasir mengatakan, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, malaikat maut diberi lembaran tulisan yang isinya, pada tahun ini cabutlah nyawa orang-orang yang tertulis di lembaran ini. Seseorang boleh jadi sedang menanam tanaman, menikahi wanita, dan membangun gedung-gedung, dan ia tidak menyadari kalau namanya ada dalam daftar lembaran tersebut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.